pada akhirnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada pemiliknya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tiada kebaikan kecuali Allah pasti akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Pun juga sama, pada akhirnya kejahatan akan kembali kepada pemiliknya. Hukum tabur tuai itu berlaku. Siapa yang tanam baik, dia panen baik. Siapa yang tanam jahat, kejahatan itu akan kembali kepada pemiliknya. Kalau kita hari ini menolong orang lain tanpa pernah berharap bahwa mereka yang kita tolong akan menolong kita balik, kecuali yang kita harap hanya pertolongan dari Allah, maka akan datang satu masa di mana saat kita butuh pertolongan, Allah nanti akan menolong kita dengan cara terbaiknya. Maaf ya, rezeki kita sudah teratur, surga kita yang belum jelas, dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini satu saat pasti akan hilang seluruhnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal itu mendekat kepada kita, sedangkan perjalanan masih panjang. Teman-teman kita sudah di depan, bekalnya banyak sekali. Maksudnya apa? Teman-teman kita sudah ada yang hafal Quran, sholatnya nggak putus, malamnya banyak tahajud, puasanya nggak putus, sunnahnya dikerjakan. Kita ini, ya Allah, mau bangun tidur aja susah ya Allah, mau tahajud aja susah. Sementara ajal datang semakin dekat. Tiap hari ingat wafat, setiap hari ingat pulang, setiap hari kita akan mengalami suasana di alam kubur. Jangan sampai meninggalkan dunia dalam keadaan yang terancam. Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Gitu. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan itu selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya nggak nyambung. Kamu nanti ada si fulan, nggak enak kelihatan, ya? Oh sorry ya. Nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia, pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepada Allah. Semua orang bisa datang pada masa jayamu, tapi tidak semua orang mau ada di sampingmu saat engkau jatuh terpuruk. Maka dari situ kita bisa mengetahui dengan baik siapa teman kita yang sebenar-benarnya. Barakallahu fiik. Hidup kalau sudah dapat barokahnya, maka semua Allah yang memudahkan. Bukan karena kitanya yang hebat, tapi Allah yang maha hebat, Allah yang memudahkan segala-galanya. Maka jangan cari yang lain, cari barokah. Intinya hidup cari barokah, jangan cari yang lain. Karena kata Nabi, amal-amal kita tergantung niat. Niatnya cari berkah, ridhonya Allah, dia dapat berkah, dapat ridhonya Allah. Kalau cuma niatnya sekedar dapat dunia dan wanita yang mau dinikahinya, maka dia cuma dapat itu aja, nggak dapat berkah. Hidup cari barokah. Lisannya perempuan itu kalau tidak bisa dijaga, maka lisannya juga lah yang akan mengantarkan perempuan menempati api neraka. Banyak di antara perempuan
yang nanti menghuni api neraka gara-gara apa? Tidak mampu menjaga apa? Lisan. Dari apa Ustaz? Ya banyaklah. Menghina orang, dari prasangka buruk, dari gibah, ngagosip, mencari kesalahan orang, benci sama orang.